Pada bagian kedua video ini, kita akan melanjutkan bagaimana cara menyusun deskripsi diri untuk sertifikasi dosen di tahun 2020. Pada bagian pertama video yang lalu, kita telah membahas tentang bagaimana menyusun deskripsi diri untuk pengembangan kualitas pembelajaran dan unsur pengembangan keilmuan atau keahlian. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan untuk menyusun deskripsi diri pada unsur pengabdian kepada masyarakat, manajemen pengelolaan institusi, dan peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, kita akan bahas bagaimana caranya untuk mengunggah lembar pengesahan sebagai bagian akhir dalam penyusunan portofolio sertifikasi dosen. Yuk kita lanjutkan video ini selengkapnya. Aspek yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Berikan contoh nyata penerapan ilmu atau keahlian saudara dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Deskripsikan dukungan masyarakat dan dampak perubahan dari kegiatan tersebut. Jadi, di dalam aspek pengabdian kepada masyarakat ini, Bapak Ibu harus membuat seperti bagaimana pada aspek-aspek yang lalu, contoh nyata. Caranya tadi sama. Jadi buat list dulu. Contoh nyatanya apa? Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, seperti itu. Kemudian 1, 2, 3 diuraikan. 1 ini tadi, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pengabdian kepada masyarakat itu? Prosesnya seperti apa, jalannya seperti apa, dan seterusnya. Ini dijelaskan. Kemudian, nanti Bapak Ibu akan ditanya bagaimana dampak perubahan dari pengembangan atau penerapan ilmu Bapak Ibu di masyarakat itu. Nah, kegiatan ini dampaknya akan seperti ini, masyarakat seperti ini, dan sebagainya. Masyarakat tentu ada masyarakat kampus, ada masyarakat dari luar kampus ya. Itu dijelaskan. Nah, kemudian bagaimana dukungan dari masyarakat untuk masing-masing kegiatan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya 2 contoh, karena syarat sertifikasi dosen itu adalah minimal telah menjadi dosen tetap selama paling tidak 2 tahun, tentu sudah pernah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kalau Bapak Ibu belum pernah melakukan pengabdian, maka Bapak Ibu tentu belum menjadi dosen yang profesional. Ya. Jadi, implementasi kegiatannya Bapak Ibu tuliskan, bagaimana strukturnya, jadwalnya, kapan sasarannya, kemudian apa yang merubah dampaknya bagi masyarakat seperti apa, kemudian dukungan dari masyarakat seperti apa, dukungannya seperti apa. Ini sudah jelas rambu-rambu ketika Bapak Ibu menyusunnya. Jadi di butir ke-11, 12, ke-13 berkaitan dengan kegiatan Bapak Ibu dalam pengabdian kepada masyarakat. Jadi tuliskan dulu, list dulu kegiatannya apa. Dari CV Bapak Ibu kelihatan, ambil mana-mana dari pengabdian kepada masyarakat itu yang Bapak Ibu anggap paling bagus, 2 atau 3, kemudian diuraikan pengabdian kepada masyarakat itu, disampaikan bagaimana jadwalnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana sasarannya, tercapai apa tidak, itu semua Bapak Ibu tuliskan. Jadi dengan membuat list, kemudian diuraikan tentu akan lebih mudah dibanding Bapak Ibu harus mengarang, kemudian tidak pernah membuat ada list atau pointers untuk masing-masing kegiatan itu. Di pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ibu juga akan diminta contoh nyata bagaimana Bapak Ibu punya kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu harus ingat bahwa kemampuan komunikasi dan kerjasama itu dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ini masih bersinggungan dengan pertanyaan nomor 11, 12, dan 13 tadi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya list atau pointers tentang apa program pengabdian kepada masyarakat yang Bapak Ibu lakukan, maka tentu
kemampuan komunikasi, kemampuan bersama Bapak Ibu dapat narasikan dalam kegiatan tersebut. Jadi nyambung. Nah, jangan sampai 1, 2, 11, 12, 13 bicara apa, 14, 15 bicara tentang apa. Nggak nyambung dalam program kegiatan kepada masyarakat itu. Jadi dilihat lagi 14, 15 itulah dalam kaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Akan lebih mudah kalau butir ke-14 dan 15 itu dikaitkan atau berkaitan dengan butir ke-11, 12, dan 13 tentang pengabdian kepada masyarakat yang Bapak Ibu semuanya pilih. Aspek berikutnya adalah manajemen atau pengelolaan institusi. Dalam hal ini, yang diminta adalah contoh nyata. Contoh nyata berarti pernah dilakukan. Kontribusi saudara sebagai dosen berupa boleh pemikiran, ya, boleh pemikiran untuk meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi, baik dari sisi universitas, fakultas, jurusan, prodi, boleh, laboratorium, manajemen SIM, dan sebagainya. Ini pengelolaan institusi. Bapak Ibu semuanya tentu punya kewenangan, punya tugas bagaimana memberikan usulan atau pemikiran tentang bagaimana meningkatkan pengelolaan atau meningkatkan kualitas manajemen institusi. Ya, manajemen di sini. Kalau belum pernah jabat bagaimana? Boleh. Tidak menjabat nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu punya pemikiran yang pernah disampaikan mestinya. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Nggak harus banyak-banyak. Satu boleh narasikan. Tentang apa? Masalahnya apa? Kemudian Bapak Ibu usulnya apa? Nah, implementasi kegiatannya itu apa sebenarnya yang Bapak Ibu usulkan? Seperti itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Boleh. Kalau Bapak Ibu pernah menjabat, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Sejabat dengan latar belakang. Jadi mesti ada latar belakangnya apa? Apa contoh nyata kontribusi Bapak Ibu dalam mengatasi itu? Solusinya apa? Bagaimana dukungan dari institusi itu? Nah, ini adalah bagian ke-16 sampai dengan bagian ke-17 itu berkaitan dengan implementasi kegiatan dari pemikiran Bapak Ibu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan institusi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu buat narasinya menyesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu perbuat, apa yang Bapak Ibu telah lakukan, apa yang Bapak Ibu telah pikirkan dan telah disampaikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang Bapak Ibu lakukan kemudian tidak ada dukungan institusi, ya nggak usah ditulis. Pilih pemikiran yang mendapatkan dukungan. Karena kalau tidak didukung oleh institusi, maka nilainya pasti akan sangat rendah. Nah, seperti itu. Nah, manajemen pengelolaan institusi berikutnya adalah untuk membuat contoh nyata kendali diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada prinsip dalam kaitannya Bapak Ibu sebagai implementasi manajemen atau pengelola institusi. Jadi kendali diri, tanggung jawab, keteguhan pada prinsip itu ditulis, dinarasikan sebagai bagian dari manajemen pengelolaan institusi. Tidak ada kendali diri dalam misalnya kegiatan Bapak Ibu lagi lomba, olahraga, bagaimana mengendalikan diri, tidak. Tanggung jawabnya ketika sebagai RT tidak. Tanggung jawabnya sebagai misalnya kepala sekolah di luar tidak. Inilah berkaitan Bapak Ibu tanggung jawab, kendali diri, dan keteguhan pada prinsip dalam hal pemikiran atau apapun yang Bapak Ibu lakukan aktivitasnya dalam manajemen pengelolaan institusi di Bapak Ibu semua. Jadi ingat, kendali diri, tanggung jawab, keteguhan pada prinsip, semuanya pada manajemen pengelolaan institusi di Bapak Ibu. Aspek yang terakhir adalah peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Itu ada 4 butir pertanyaan, di mana pada pertanyaan yang pertama adalah berikan contoh nyata peran saudara sebagai dosen berupa kegiatan atau pemikiran. Jadi boleh kegiatan, boleh pemikiran, dalam hal apa? Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah menjabat misalnya sebagai
penasehat misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ya Bapak Ibu tentu punya pemikiran bagaimana peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan itu dapat dilakukan. Ingat bahwa inilah peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan bukan dalam kegiatan akademik atau pembelajaran mahasiswa. Inilah peningkatan kegiatan kemahasiswaan, bukan kegiatan akademik mahasiswa di kelas, tidak. Ya, ini di luar akademik di dalam perkuliahan seperti itu, di luar itu. Bagaimana dukungan institusinya? Bapak Ibu harus tuliskan di sana di butir ke-21 sebagai perannya berperan aktif. Nah, misalnya apa? Semakin banyak Bapak Ibu berkegiatan di sana, maka semakin bagus, semakin aktif. Kemudian implementasi kegiatannya seperti apa? Kemudian bagaimana dukungan institusinya juga seperti apa? Dan butir terakhir berkaitan dengan peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa adalah bagaimana contoh nyata interaksi Bapak Ibu semuanya dalam peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan manfaatnya. Manfaat tersebut bagi institusi atau pihak lain yang terlibat. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini, maka Bapak Ibu sudah selesai dalam menyusun deskripsi diri. Ingat, langkah menyusun deskripsi diri adalah lihat CV-nya. Kemudian dibuat pointersnya. Contoh nyatanya apa? Mata kuliah apa? Contohnya apa? Dari 1, 2 tadi. Kegiatan misalnya pengembangan keilmuan, jurnalnya atau artikelnya apa? Jurnalnya apa? Terbitnya apa? Nilai inovasinya apa? Di sana. Manfaatnya apa? Pengabdian kepada masyarakat dan seterusnya dalam peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan juga seperti itu, dibuat pointers terlebih dahulu baru diuraikan. Kalau Bapak Ibu tidak pandai untuk merangkai kata-kata, maka tentu akan lebih enak dengan points-points itu kemudian baru diuraikan menjadi sebuah narasi yang enak untuk dibaca. Ingat, Bapak Ibu, yang akan menilai narasi Bapak Ibu adalah asesor yang satu rumpun ilmu dengan Bapak Ibu. Jadi bukan rumpun yang lain. Sehingga berikan contoh nyata, tentu asesor akan melihat, akan mengecek misalnya dari CV Bapak Ibu, apakah yang ditulis oleh Bapak Ibu adalah cerita-cerita yang abal-abal atau memang nyata terjadi. Tentu asesor punya cara, punya teknik bagaimana memastikan bahwa ini benar-benar terjadi, ini benar-benar tidak asal nulis misalnya, ini benar-benar dapat dilakukan oleh seorang dosen seperti itu. Nah, isian di sister nantinya secara teknis, Bapak Ibu nanti sudah disediakan untuk masing-masing unsur atau aspek itu A, B, C, D, E, itu 5 ini sudah ada. Kalau Bapak Ibu nanti klik di pengembangan kualitas pembelajaran misalnya, nanti akan muncul pertanyaan dari ada 2 pertanyaan kan, 5 butir. Ini ada 5 butir, 5 butir, 5 butir, 4 butir. Seperti itu. Jadi ketika diklik nanti akan muncul seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya unsur A atau aspek A pengembangan kualitas pembelajaran akan diklik, maka akan ada 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan, kemudian ada 2 atau 5 butir yang Bapak Ibu harus bisa isikan. Nah, tinggal isi aja di sini, ya, tinggal di sini aja di sini. Nah, caranya bagaimana? Sebaiknya Bapak Ibu ketika menyusun deskripsi diri itu diketik dulu di misalnya di Microsoft Word atau misalnya di LibreOffice Writer atau mungkin di Notepad misalnya. Sehingga Bapak Ibu sudah tahu. Tinggal ketika masuk ke sister, Bapak Ibu tinggal copy paste. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah Bapak Ibu mengcopy paste miliknya orang lain, miliknya suaminya, miliknya anaknya, miliknya tetangganya, miliknya temannya. Tidak boleh. Karena inilah deskripsi diri. Jadi sebaiknya Bapak Ibu ketika menyusun DD itu ditulis dulu dalam aplikasi pengolah kata dulu. Baru di copy paste. Di sini juga akan muncul berapa total kata Bapak Ibu yang sudah diketikkan di sini. Yang dalam form ini berapa. Nanti akan diingatkan Bapak Ibu. Kalau kurang dari 150 kata akan diingatkan bahwa narasi Bapak Ibu dalam butir ini kurang dari 150 kata. Karena ingat bahwa ketika ada salah satu butir di DD saja yang kosong,
maka Bapak Ibu akan dikenakan vonis K, kiamat tadi. Alias semuanya akan gugur, akan dinyatakan tidak lulus dengan vonis K. Atau Bapak Ibu memiliki kemiripan atau copy paste dari milik tetangga atau milik orang lain, dari orang lain, baik tahun-tahun yang lampau akan dicek. Sehingga jangan sampai Bapak Ibu melihat atau copy paste deskripsi diri milik orang lain. Jadi lakukan kegiatan sesuai dengan yang saya sarankan tadi, membuat pointers untuk masing-masing butir, kemudian baru diuraikan. Saya yakin ketika itu dilakukan, maka kata awal kalimat pembuka dari masing-masing dosen akan berbeda-beda. Tentu kemiripan antara masing-masing deskripsi diri juga akan kurang dari 50%. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penyusunan dan deskripsi diri, Bapak Ibu dapat menyimpannya. Kalau semua sudah dicek sudah oke, baru Bapak Ibu melakukan validasi, ya, melakukan validasi isian deskripsi diri. Ketika validasi isian deskripsi diri sudah diklik, maka tentu Bapak Ibu sudah tidak dapat mengubah isian dari deskripsi diri itu. Nah, baru setelah Bapak Ibu melakukan validasi isian deskripsi diri, maka Bapak Ibu melakukan tahapan berikutnya, yaitu berkaitan dengan pengunggahan lembar pengesahan. Lembar pengesahan dapat diunduh dari sistem sister nantinya kalau Bapak Ibu sudah melakukan validasi isian deskripsi diri. Baru kemudian lembar pengesahan itu dalam bentuk PDF itu diunduh, kemudian dicetak, dibaca, dicermati, karena itu merupakan pernyataan tentang kebenaran dari isian data. Kalau Bapak Ibu setuju dengan pernyataan itu bahwa datanya benar-benar dari Bapak Ibu, maka tanda tangani, mintakan tanda tangan kepada atasan, dan mintakan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi. Ingat, pimpinan perguruan tinggi. Ya, dari atasan, kemudian pimpinan perguruan tinggi, baru kemudian di-scan, kemudian dari yang bentuk PDF atau image, kemudian diunggah ke dalam sistem. Nah, sampai pada dengan tahap ini, Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan pada tahap D5. Bapak Ibu tinggal melaksanakan kegiatan yang lain, yang ini juga sangat penting. Apa itu? Berdoa. Berdoa semoga memperoleh asesor yang baik hati tentunya, dan berdoa proses perjalanan serdas Bapak Ibu dapat selesai dan dapat dinyatakan lulus. Seperti itu. Demikian apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ke tahap D5. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.